Yang dipresentasikan kira-kira ada 5 poin. Ada 5 poin. Yang pertama itu ringkasan GDD kalian. Ya, GDD itu apa? Game Development Document. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di contoh ini ya. Contoh ini adalah contoh yang diberikan oleh Scott Rogers ya. Ada buku yang dikeluarkan oleh Scott Rogers. Teman-teman bisa lihat template-nya seperti apa. Tapi untuk presentasi nanti teman-teman cukup ringkas saja ya, GDD kalian. Yang pertama. Terus yang kedua nanti progress gamenya. Jadi teman-teman menceritakan gamenya sekarang, kondisinya saat ini apa gitu ya, ketika presentasi nanti. Terus yang ketiga planning, ya. Planning rencana kedepannya ya akan dikembangkan seperti apa. Terus yang keempat pembagian tugas setiap anggota. Jadi setiap anggota nanti akan dijelaskan juga ya masing-masing bertindak sebagai apa, bertugas seperti apa, tugasnya apa, dan yang terakhir demo gamenya. Jadi nanti untuk ringkasan GDD ini teman-teman bisa lihat di bukunya Scott Rogers ya. Contoh GDD ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Scott Rogers. Nah, di beberapa di halaman-halaman akhir itu ada contoh template yang bisa teman-teman gunakan. Nah, GDD ini nanti itu akan teman-teman kumpulkan ketika pengumpulan final project. Kemungkinan juga nanti di UTS ya teman-teman juga akan diminta untuk mengumpulkan GDD. Jadi tidak ada salahnya ya teman-teman mulai mengerjakan GDD dari sekarang ya, dari minggu ini ya, agar nanti ketika UTS teman-teman bisa mengumpulkan tanpa harus mengulur waktu gitu ya. Jadi karena soalnya itu kan nanti keluar seminggu sebelum deadline. Jadi nanti teman-teman sudah santai lah, sudah aman gitu ya. Jadi setelah presentasi teman-teman tinggal mengumpulkan saja. Oke ya teman-teman. Jadi minggu depan 2 sesi kita akan gunakan full untuk presentasi. Jadi tidak ada materi yang kita pelajari. Materi akan kita lanjutkan setelah UTS nanti. Ya. Jadi minggu depan full untuk presentasi. Kita nanti progresnya seperti apa, ya itu teman-teman yang tahu nanti. Sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk presentasi minggu depan. Jadi saya harap hadir semua ya untuk presentasi karena akan ada penilaian pastinya ya ketika presentasi nanti. Terus isi dan kesiapannya juga nanti akan dinilai. Saya harap nanti teman-teman minggu depan tidak perlu takut kalau misalnya progresnya masih terlalu sedikit, tidak perlu takut kalau misalnya gamenya masih dianggap jelek mungkin ya bagi teman-teman. Silakan tunjukkan saja nanti minggu depan presentasikan, nanti akan saya berikan nilai yang adil. Ya sampai sini ada pertanyaan mungkin? Mana yang bisa ini ya, bisa ikuti ya.
Oke, jadinya tambahin aset, tapi itu gimana kita lakukan? Ini konsep nanti kamu ada satu itu kan ada scriptnya, dari objeknya bisa mau masukin apa kayak aset-aset tambahan. Itu harusnya script tinggal kamu buat dari yang medium. Karena itu pas aku bikin medium itu sekarang itu jadi isi apa? Iya, suruh TCS tapi itu yang cuma suruh itu paper yang bisa di operasi cuma ada yang putih yang harus mulai itu kan dia sedang ahli secara kita lanjutkan ya. Untuk sesi 2 ini kita akan mencoba untuk menggunakan fisik yang ada di dalam Unity. Jadi komponen fisik itu adalah komponen yang penting ya di dalam game. Jadi kalau misalnya kita membuat game tanpa adanya fisik, ya hukum fisika, maka game kita akan terlihat absurd. Ya. Jadi kita kan pengen game ini setidaknya ada beberapa unsur ya yang mengikuti aturan dunia nyata, misalnya gravitasi, terus misalnya tumbukan gitu ya, atau tabrakan gitu. Jadi kita pengen nanti interaksi antara komponen interaksi antara objek di dalam game itu sebaiknya sangat baik ya, seperti di kehidupan nyata gitu. Ya, misalnya ketika menabrak tembok, baiknya kan tidak menembus itu ya, tidak menembus objek tembok tadi. Nah sekarang untuk menggunakan fisika ya, yang ada di dalam Unity, itu setidaknya kita membutuhkan 3 komponen ini, atau mungkin minimal 2 komponen ini ya, rigid body sama colliders. Nah, rigid body ini apa? Rigid body ini adalah komponen yang memuat beberapa aturan di dalam dunia nyata ya, atau memuat beberapa aturan fisika gitu, hukum fisika seperti berat ya, massa. Terus linear drag ini kalau di Unity 6 sekarang bukan linear drag ya, tapi linear drag juga ya. Linear drag ada, angular drag lah. Linear drag ini itu fungsinya adalah atau meniru hukum fisika ketika kita berjalan gitu ya. Jadi ada hambatan ya, misalnya seperti angin atau mungkin gesekan. Nah itu diatur di linear drag. Sedangkan angular itu untuk rotasi. Lalu ada gravitasi ya, ukuran gravitasi atau skala gravitasi. Ini untuk mengatur kekuatan gravitasi yang ada dalam game. Terus sisanya ini collision detection, ini digunakan untuk metode deteksi tubukan ya, antar objek. Jadi ada metode discrete sama continuous. Kalau discrete itu nilainya tidak sehalus continuous gitu ya. Artinya setiap frame itu
punya nilai tumbukan yang tetap gitu ya. Jadi lebih kaku daripada continuous. Lalu selain rigid body ada juga box collider. Box collider ini adalah seperti apa ya, kalau bisa diibaratkan dia seperti singkat ini mana ada aja ini jubah ya, jubah tak terlihat yang ada di dalam dan di apa menyelimuti objek. Jadi kalau misalnya jubah ini itu menyentuh jubah dari dari objek lain, maka akan terjadi benturan gitu ya, akan terdeteksi benturan. Jadi collider ini yang bertugas untuk mendeteksi adanya sentuhan atau benturan dengan objek lainnya gitu ya. Sehingga antar objek ini tidak saling overlap atau tembus gitu ya. Nah, untuk menambahkan ini kita cukup misalnya ini ya, saya hilangkan rigid body dari objek karakter yang sudah kita buat kali ini. Di sini hanya ada script sama animasi aja ya yang ada di dalam karakter ini. Sekarang saya mau tambahkan komponen fisik ya yang ada di dalam Unity. Itu ada, kalau teman-teman mau lihat di sini ada di fisik 2D, itu ada banyak sekali komponen fisik yang bisa digunakan. Tapi fokus kita hari ini adalah rigid body sama collider. Yang pertama kita tambahkan rigid body. Ya, rigid body ini rigid body ini akan menempel pada objek ini. Jadi kalau kita tambahkan rigid body itu tidak terlihat perubahan ya, tidak ada perubahan yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kita biarkan default seperti ini, ya, ini saya atur ke atas misalnya ya, saya letakkan di atas. Saya set 0 sama 0 ya. Ketika game ini di-play ya, atau dimainkan ya, objek atau karakter tadi itu akan mendapatkan gravitasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ketika dimainkan objek ini akan jatuh ya, layaknya objek benda nyata ya di dunia kita gitu. Jadi kalau misalnya kita letakkan di atas atau tanpa ada alas gitu ya, atau tanpa ada yang menahannya, maka objek tersebut akan jatuh. Itu pun juga dengan ini. Kalau misalnya kita menambahkan rigid body, lalu kita play gamenya, maka yang terjadi adalah objek ini akan tertarik oleh gravitasi, akan jatuh. Nah, untuk mencegah agar ini kalau kita lihat di scene-nya, jadi objeknya ini entah kemana ya, jatuh ke bawah. Kalau kita lihat sumbu Y-nya ini akan terus ke bawah gitu ya, nilai min, artinya objek tersebut terus mengarah ke sumbu negatif Y. Jadi biar kita pengen objek ini itu bisa apa ya, berdiri di atas objek lainnya, kita perlu tambahkan namanya collider. Nah, di sini collider itu ada banyak jenisnya ya. Jadi ada box collider, ada circle collider, ada composite collider ya, macam-macam. Nah, kita coba box collider dulu. Box collider ini seperti yang tadi saya sampaikan, seperti ada apa ya, garis pembatas atau jubah tadi ya, bahasa awamnya, yang mengelilingi sebuah objek gitu. Jadi artinya ketika objek ini, misalnya objek ini objek ini bersentuhan dengan objek lainnya, maka yang mendeteksi adanya sentuhan yaitu collider ini gitu ya, box collider ini. Jadi garis tepi ini yang akan mendeteksi apakah ada tabrakan atau sentuhan gitu ya. Nah, ukurannya itu bisa kita atur melalui properti size ini gitu. Jadi sumbu X-nya berarti melebar,
Kalau semakin besar berarti melebar. Terus kalau untuk Y-nya akan tinggi atau pendeknya ya, gitu, vertikal gitu. Nah, kalau misalnya saya set ini agak besar daripada objek aslinya, kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Ketika saya play, nah, ketika di play, tepi bawah dari box collider ini yang akan menjadi batas bawahnya gitu ya. Garis bawah ini akan menjadi batas bawah dari objek ini. Artinya ketika garis bawah, tepi bawah box collider ini bersentuhan dengan box collider lainnya atau collider lainnya, maka terjadi sentuhan ya gitu. Jadi tidak objek yang di dalamnya itu akan berhenti, tidak akan jatuh, tidak akan kemana-mana. Nah, kalau misalnya saya kecilkan lagi, ya, saya paskan Y-nya. Nah, ini. Jadi bisa diatur ya, teman-teman. Ini bisa diatur, teman-teman bisa ubah. Kalau misalnya objeknya sekiranya bentuknya seperti kotak ya atau persegi. Terus kenapa tadi ini bisa berhenti tepat di atas tile map? Karena tile map ini itu sudah ditambahkan collider khusus untuk tile map ya. Collider khusus untuk tile map itu namanya adalah tile map collider 2D sini. Jadi dengan menambahkan ini ya, kalau kita lihat kotak-kotak ini itu adalah collider yang menyelimuti tile map. Di sini kita bisa atur beberapa konfigurasi ya. Misalnya kita punya tile map yang terdiri dari atau tersusun dari beberapa tile map. Nah itu kita bisa merge atau pilih ya compose site-nya apa. Makanya kenapa objek ini itu tidak jatuh atau tepat berada di atas tile map ini gitu ya. Nah dengan collider kita bisa menambahkan menambahkan gerakan jump ya atau melompat. Itu salah satunya dengan collider dengan rigid body kita bisa menambahkan atau sebenarnya transisi juga pun translate tadi ya, translate position tadi itu juga sebenarnya bisa untuk ini transfer position ini bisa kita gunakan untuk mensimulasikan objek melompat, tapi karena tidak ada gravitasi maka lompatannya itu objek tersebut setelah melompat tidak akan turun. Jadi dengan rigid body ya itu akan membantu atau meniru ya proses atau cara objek melompat ya di dunia nyata gitu. Sekarang kita coba ya untuk menambah gerakan lainnya yaitu melompat. Di sini coba saya tambahkan. Ini kita jadikan animasi tambahan ya untuk
animasi jam. AI is cheap.
Jadi sing game itu duit kurang lebih kita mikir kita bikin berapa Apa? sing game minggu kira kurang lebih kita bikin sampai apa nah minggu depannya berarti cuma seminggu loh gawe animasi animasi membuat kayak api terus api itu terus berarti langsung main belum kepikiran mesti bikin level gitu kan kepikiran bikin level gitu tapi nanti minggu depan minggu depan berarti minggu depan penting bikin animasi bikin animasi sehingga sesuai dengan kok potong musuh kan beberapa itu warnanya beda kan kok potong musuh lah kamu warnanya buat yang lain buat merah itu kenapa biasanya kan apa sih tapi tidak realistis ya coba aja hitam loh hitam tapi pak kita kan di city di urban di perkotaan jadi apa masih ya terus berarti gimana sih nih gini berarti si musuh itu bisa nembak layarnya
tapi lebih pelan atau gimana? Ini konsep ya. Oh ya ini umum. Itu kan spekulatif juga. Terus Tapi tank itu berarti cuma satu level. Ya kan? Ini berarti cuma satu level toh. Sampai minggu depan. Ya, ke depan gak usah level. ya maksudnya cuma ini toh, maksudnya cuma lawan ini toh sekali kan. Gue lawan satu tank kok. Berarti itu enggak jadi satu ini juga. Apa? Enggak jadi satu ini. Karena BPKN ini dari tank yang lebih dari satu Ini mau musuh ya. apakah sadar juga Iya. Ya, sepertinya karena ada kalau dan bukan yang halal terus kita memacu objektifnya di sini oh, di sini ada objektifnya ya. Terus jadi ada tanya harga pura-pura sedih bangunan. nah biasa ini kita ada beberapa ini keluar dari sini Bangunannya itu buat menutupi penglihatan kita tapi ya kan berarti arahnya beda. Ini enggak apa-apa kita pikir aja. Berarti bangunannya tengah-tengahnya salah pohon nutupi musuh ya berarti. Base markas itu ya sih harusnya. Jadi kita keluar tank dari kayak base itu. kalau enggak terserah tank musuh ada konvoy kayak ada 4 tank garis Ini saudara bareng nggak sih? bicara bareng Apa nggak berarti? Ini kalau misalnya memang nggak ada bikin kalian nantinya reward Nggak ada deh itu. Jakarta ya.
Ada orang sing ngurus itu, ternyata sing ngurus itu jualannya kayak ya nggak tahu nih itu nanti pokoknya nanti ada push gitu loh di kita ada push gitu kan terus nanti masa kerjanya itu misal aku ini mau kasih kawan autor gitu lah nah terus aku bisa kayak nambahin apa gitu tapi tinggal di upload lagi ke GitHub dia tapi itu yang usaha itu kayak jadi kayak ini mau gabung di merge kayak gitu ya jadi misalnya nggak setuju berarti saya nggak di merge tapi kalau nggak setuju ya di merge soalnya bisa ya waktu digabung malah kan bisa jadi itu pakai GitHub gitu gimana coba terus enggak turun masa mau turun terus nggak usah seperti itu ya ampun aku mau bawa Inggris ini terus itu buat singgu itu 133 euro ya dia ini apa oh masanya wah masanya aku kipasnya sing cilik itu biasanya 50 nah ini emang semua nasi 120 cuma di kipasnya punya Aspul 250 soalnya emang kacang-kacang itu apa nih keyboard ada Shopee tapi itu kayak gamepad malah kayak bedoknya nggak ada bedoknya mahal banget iya aku bedoknya sih nyoba santai jadi 400.000 apa? jadi 400.000 ini apa voucher diskon jadi berapa ya pokoknya diskon 20.000 aduh kalian lagi wah soalnya katanya kayak juga lihat lagi ya mas katanya enak tapi kelemahannya juga Jos katanya dia nggak bisa buat PS sama katanya aku nggak tahu yang analog ini kan dia kepentok-pentok kan terus katanya kayak apa sih bahasanya error plan aku beli cuma main game aja main Forza ya make sense lah Forza ya tuku satu berarti berarti yang gamepad di Sweden rusak sing tak tuku rusak sing kabel itu pun tunggu sing itu online orang yang sing kabel itu datang offline ya ning Solo
100.000 kok ya. Kan selain ini mesti ada pilihan lain kalau Reses ya. Oh, Oh iya kan, nih. Ini kan ada yang reguler 18 nih. Nah, jadi sih, ini lemangnya itu, bener nih kan? Ada Giro sama anti friction ya juga Giro. ya Giro nggak ini sing kayak gitu itu bukan tapi manusia menggunakan lagi tempat kuda dilo itu pakai sisi contoh dari terus dia lagi sih Toh, ini sore toh, kantang. ini kayak 250 Terus suwe. oh udah sini loh udah tekan tekannya apa? 2302. Gue. Udah berapa saya sih tuku beri tuku kayak mana sing seorang gue berarti ini berarti tadi 1,2 menangin 550 anggap aja ini juga 150 berarti 100.000 itu uang aku sisa 500.000 Jess apa Jess? Iya kan makanya start itu Oh, itu kumus. Iki mas bosok Dia emang bosok. oh itu yang bosok tapi enak loh Jess karena sharing klik ya sensasi ini ya coba aku megang lagi sensasi klik itu bisa bareng loh oh kayak pas naik smooth gitu kemarin nggak sih yang aku sejujur aku mikir Dia kagaknya beli pos larang-larang itu berarti berapa? lah kok tak main Nah, itu kalau misalnya aku main kalau 500.000 masih 500.000 iya dong Pak. biasanya sih di bawah 500.000 Wah, aku nggak bisa bikin nasional pengalaman. yang gue itu wireless apa wire? Bayar. Ya wire lah di atas 300. Oh maksudnya nek Bluetooth ini iya tidak delay kan? Nenek bayar. Di atas 300.000 juga. Aku terakhir beli ini Pak. Mau saya. Ini gamen. 100.000 Pak. Biasanya saya ngapain yang dia Oke. Bawah ini lah. Oke. Tiga ini tapi kok harganya sebeda-beda ya. Harganya sebeda. Apa adanya case ini? ini lebih yang Oh. Udah berapa lama? 6 tahun ya? gimana lagi kapan sih? Sorry keduanya. Enggak mungkin. Kan bisa bisa nih. Kan baru pakai 3 bulan. Mas bosok. Emang bosok. Baru sih bagus. Era apa nih? Kalau Main halo kayak gitu. ya siapa? Yang main halo kayak gitu. Bisa senang sih. Cooling labnya apa?
Dia apalagi Jess? Udah sih, harus kita buat tuku terus. Aku itu Tuku terus berarti di toko. Apa yang Jess? Itu kan masih ada tahun lalu juga ya? Berarti 12.000. tapi kayak keren banget sih kata gue. Saya harus itu sih Jess. Oke, nek misalnya beli mungkin 10 Jess. Tapi setara itu deh. Mungkin sebulan berapa? Bulan harganya Harga tuh ya? Iya, 1.500 ya. 16.000 Jess. 4.000. Bener loh. oke. Iya mana? Sama ya. Ya sama Wilkin kan berarti bisa 10 kali Wilkin tau. Iya enggak? 800.000. Ya, Yang rupanya 10 ya. ya. Berarti kan sebulan 1.900. Berarti kedapatan 16.000. Ya tapi harus apa? Nunggu 10 bulan. Itu Terus nek gue dapat 12.000 ya. apa? Nek gue 12.000. 12.000 lebih gak sih? Lebih 190. Dari sampai tapi Gak bikin lagi sih. Sing ini itu kan. Kayak senangnya kok. Kok ada bulan-bulannya? apa? Saya nak bulan-bulannya. Bulan-bulan Itu Desember ya. bisa. Oh. Kemarin aku beberapa tertarik tapi telat tukunya wes. Itu apa? Masih kayak apa gitu. Ya, ya. Tapi emang udah beberapa tahun sih. Saya juga sebalik aja nih. Dia ini jadi kayak 50.000 atau 60.000. Terus itu Final Fantasy tahu nggak? Story ya. FF7. Nah itu tuh yang remake ini. Itu namanya jadi 250.000 ya. Diskon 20%. Aku sih nggak tahu sih. Ya sih gue pengen sama. Agak seneng sih. Terus mana ya? Jadi tapi dulunya sih buat makan. Jadi bulan tahun ini. Itu Jadi bulan jadi 90.000 kok. lengkap. Multiplayer apa ya lah ada. Bunga apa udah buat ya? Saya modern banget. Coba cekan. Dan pergi. Jadi coba coba. Kepikiran itu betul tapi coba karena ini udah mantap sih kan jadi 90.000 tok terus masih 20%. Ini bagus gak sih? Wah, Ini modern banget. siapa? Buatan ya? Tadi aja dari Yes. Sama juga. Tengok. Iya, Terus sekarang apa tengok so? Apa sing kelak? Sing merah-merah tuh. orang lain. Dan baik.
dibayar. pakai uang asli ngumpulkan aja apa bedanya dengan biasa pengen cepat apa cuma screenshot mungkin ada atar peta di buku sosial Meriamnya itu contoh apa merek meriam gede armor gede. Ini dia. cepat bikin kayak gini ini di Ya, kan misalnya dicoba formatnya bisa. Saya tak ada langsung ditembak instan ini kan apa simulasi contoh. ya, tapi maksudnya ada animasi nggak nek sing Ya tak ada instan. ya coba Terus kan murahnya meletup meninggal. berarti sing misalnya sing nggak mati supaya ditembak Saya nggak mati. Iya, kira kasih apa? coba Kas. oh nggak ada merah Nggak ada merah tulisan. Nah, nggak ada tapi nggak. Ku ya 3D nggak sih? 2D ku syuting ngono kae. Mungkin 2D cuma bisa nek nembang kanan kiri depan belakang mata nggak sih? Iya toh. Nek 2D cuma bisa ngono apa? Bedanya apa? Berarti nek nembak lapisan sini sama lapisan sana Ada wing spot, nyari wing spot. setiap time itu beda. Nek nembak rodanya itu belum. Yang track nanti pegang segerak. Oh bisa. Nanti tracknya hilang. Gue harus benar gesek bisa jalan. Beneran bener kayak. Berarti kan ada tank gitu. Ada monitor. Ya, Kamu kok jadi game lu buat kok begini ya tak jangan ya. nggak cukup waktunya buat kok ini 50 terus toh 50 ya berarti sudah ada modifikasi resep untuk modifikasi. Kalau itu tuh resep dasar loh. Ada sama teman hujan nggak sih? kataku kayak kamu coba seluruhnya beratus ini wes pokok gue misalnya aku di tembok itu ada gitu terus bisa metu Bisa kebalik juga. siapa tidak berani kembali Ya harus dito. dibenerin juga Ya, terus cepet itu. Iklan ya? Iya. tembok sekali mati kayaknya di game realistisnya emang cuma sekali realistis aslinya cuma di tembok sekali mati Tergantung kan udah di mana. Tadi dia baku. Pokoknya kena amor aku, kena amor.
Nah, oke. Kamu nih, kamu ke belakang kayak Emang kamu builder? iya kan? Oh, kamu nih soalnya kamu langsung builder itu ya? Tanya apa pakai teks yang mahal tadi? Jauhnya berapa? Ya tergantung. Semua kan ada sponsor. Udah mahal. Gak boleh dari Indonesia, semuanya premium. Ya, kamu pakai happy band. Kamu gede, guru gede. Guru saya mobility. Ini contoh ya teman-teman untuk jam, tapi nanti teman bisa modifikasi lagi, yang bisa dipindahkan lagi. Ini contoh karakter ketika melompat, tapi lompatannya itu tidak ada batasan, jadi di udara pun masih bisa loncat ya. Ini agak absurd juga. Nah, ini untuk codingannya gimana? Codingannya di sini kita tambahkan rigid body ya, sebagai komponen. Kita mau membaca komponen rigid body yang ada di objek ya, di objek. Terus kita definisikan ya melalui get komponen. Terus untuk karena kita menggunakan rigid body ya, dan dan biar tidak bentrok ya, itu kita gunakan, kalau tadi awalnya transform position untuk mengubah lokasi atau posisi dari game object, sekarang kita ganti dengan rigid body dot velocity. Nah, ini akan mengatur perpindahan game object ya dari tempat ke tempat yang lain. Nah, terus di sini new vector 2. Kenapa vector 2? Berbeda dengan di atas tadi vector 3. Vektor 2 ini khusus untuk 2D ya, yang hanya berisi dua koordinat ya, dua sumbu yaitu X dan Y. Jadi ini untuk mengatur atau nilai dari sumbu X nantinya, sumbu X yang baru. Sedangkan ini adalah nilai dari sumbu Y yang awal gitu ya. Jadi nilai dari sumbu Y objek tersebut gitu ya, objek tersebut. Jadi ini tidak berubah, hanya ini yang berubah. Kalau sisanya ini masih sama ya, jadi kalau misalnya inputnya lebih besar dari 0 artinya ke kanan, maka flip ke kanannya, atau sprite rendernya itu di flip ya. Lalu yang di sini yang ini untuk jump ya, ini bisa juga kita bikin fungsi sendiri ya. Void jump. Tapi ini berarti kenapa? Ini kita pindahkan ke bawah. Terus kita coba lagi. Untuk mengganti animasinya itu juga perlu ini ya teman-teman, perlu disesuaikan lagi animatornya. Ya, di sini.
Animatornya juga perlu disesuaikan ya teman-teman. Untuk tadi saya nambahkan satu animasi yaitu jam. Jadi ada idle, ada run, sama jam. Nah ini transisinya itu perlu diperhatikan ya untuk parameter yang digunakan. Ya, jadi kalau misalnya dari idle ke run itu parameternya kalau bisa istilahnya true ya, atau parameter atau variabel yang men-trigger animasinya itu harus bernilai true jika ingin mengaktifkan animasi ini gitu ya. Dan sebaliknya, jika kita tidak ingin mengaktifkan animasi ini, maka status atau nilai boolean dari parameter atau variabel ini yang men-trigger animasi ini itu harus diubah menjadi false. Jadi penamaan variabelnya ya itu harus sama dengan di sini, di scriptnya ya. Jadi kalau di animator itu kita menggunakan dua variabel boolean isRun dan isJump. Berarti di sini kita juga harus sesuaikan gitu ya. Namanya juga harus sama ya. Tadi yang untuk rigid body dan collider. Jadi biasanya untuk tahap awal kita cukup menggunakan saja dulu ya rigid body dan collider, karena sebenarnya masih bisa kita modifikasi atau kita custom ya untuk konfigurasi dari setiap komponen ini ya, yaitu rigid body dan collider. Tapi itu nanti masuk ke advance ya, nanti teman-teman bisa explore sendiri ya untuk konfigurasinya. Rigid body, terus box collider tadi bedanya dengan ya kalau misalnya sih kita ganti ini tadi box collider, coba saya ganti dengan collider yang lainnya ya. Di sini ada kapsul collider, ada circle collider. Kalau misalnya saya ganti ke kapsul, bentuknya itu akan collidernya itu akan berbentuk seperti kapsul ya. Beda tadi dengan box. Kalau box itu bentuknya ini ya, persegi panjang gitu. Jadi nanti sesuaikan juga ya sama objek atau karakter atau objek apapun yang dalam game yang dimiliki oleh teman-teman. Sesuaikan lagi pemilihan collidernya. Ini saya kembalikan lagi ke box collider. Terus ini untuk jump tadi ya, untuk efek melompat atau aksi melompat. Lalu untuk animasinya seperti ini tadi ya, kita siapkan dulu rangkaian animasinya, lalu kita masukkan ke dalam animator, terus dikonfigurasi animatornya, di animator ya. Jadi kita konfigurasi animasi yang telah kita buat di animator. Misalnya mau transisi dari satu animasi ke animasi yang lain, apa yang men-trigger animasi tersebut bisa dijalankan atau tidak. Itu nanti kita butuhkan variabel tambahan ya. Misalnya kayak ini condition ya. Condition ini bisa kita gunakan beberapa variabel ya, nanti berdata boolean, float atau integer bahkan macam-macam. Ini sebenarnya sisanya itu teman-teman bisa ikutin ya nanti. Tapi dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi ya,
setidaknya membutuhkan collider sama rigid body. Ya, sisanya nanti bisa teman-teman berkreasi, ya. Bisa bereksperimen. Nah, ini udah main menu ya, udah pakai game apa level. Oke. Itu tadi ya untuk fisik ya, kita sudah belajar. Kita mempelajari setidaknya 2 komponen penting yang ada di dalam mimpi. Main duit bisa ada bahasa sama Di sini di materinya nggak ada ya penjelasan collision event. Ya, collision event itu fungsi. Ya, kita lihat. Kita coba ya. Ini saya mau tambahkan targetnya ini name-nya tag-nya.